mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Kedua kelas, coba dipimpin teman-teman. Oke. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu cek hadirin terlebih dahulu. Di sini banyak yang nggak masuk. Ya Ibu, banyak yang nggak masuk. Iya, ada acaranya aja Ibu. Ibu absen dulu ya. Iya. Ya. Vitalia Honda, Hadir. Ridho Anissa, Kakir, ya. Nala Julianti, hadir. Dimas Anggaran, yang Jakarta. Iya. Angga Rinanda, Sakit Ibu. iya penting. Tirkanisha, hadir. Nadine Nanda, Hadir. Leonardo. Ini ada berapa yang masuk? Ini ada 25. Ada cuma 15 Bu. Oh, di kelas 15 ya? Iya, yang nggak masuk. Oke. Kalau gitu kita lanjut saja ya. Hai Ibu. Sesuai pembelajaran kita di minggu lalu, kita kan udah belajar tentang planet, bumi, bintang dan matahari serta peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat rotasi dan revolusi bumi. Nah, di pembelajaran sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang planet-planet dan karakteristiknya. Jadi kita bakal tahu nih apa saja nama-nama planet dan apa saja karakteristik dari setiap planet. Nah, sebelumnya untuk memfokuskan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memfokuskan pemikiran kalian dulu dengan icebreaker. Oke. Ayo ya, berdiri dulu. Berdiri. Gini ya, kita nyanyi. Dengerin dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu salah, diguling-guling, lalu tersenyum, ting-ting, diguling-guling, lalu tertawa. Gimana Pak? Paham kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Diguling-guling, lalu tersenyum, ting-ting, diguling-guling, lalu tertawa. Oke, nah jangan duduk. Oke anak-anak, kalian pernah nggak kebayangin bakal mengunjungi sebuah planet? Enggak. Seandainya kita bisa mengunjungi sebuah planet, kalian mau ke planet apa? Saturnus yang ada cincinnya. Mars. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih kehidupan di luar sana, di planet sana selain bumi? Nggak tahu, kayaknya ada alien Bu.
Tapi ingat, tidak ada waktu bukan berarti tidak ada kehidupan. Faktanya, mencari kehidupan itu sulit sekali, bahkan di atas kita sendiri. Jadi, bisa aja kehidupan itu sangat dekat dengan kita, cuma belum kita temukan aja. Kami sendiri optimis kalau peluang kehidupan di luar bumi itu besar sekali. Alasannya simpel, alam semesta luas sekali, bahkan di atas kita saja sudah banyak tempat yang bisa jadi kandidat kehidupan. Kita biasa berpikir ada 8 planet saja, yaitu Neptunus, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tapi sebenarnya alam surya jauh lebih ramai. Ada ratusan ribu asteroid dan harganya ada lebih dari 10 triliun planet yang berputar-putar mengelilingi matahari. Angka sebesar itu saja cukup sulit dibayangkan. Menurut Harvard, spot terbaik untuk mencari kehidupan itu tempat yang punya air atau minimal pernah punya air. Kenapa? Karena di bumi dimanapun ada air, di situ ada kehidupan. Itu juga alasan kenapa Mars menjadi jarak utama. Misi ke sana sudah banyak sekali, tujuannya untuk mencari tahu apakah planet merah itu belum pernah punya kehidupan. Tapi jangan salah, Mars bukan satu-satunya kandidat. Ada juga bulan-bulan yang mengorbit planet raksasa, contohnya Europa, Ganymede, sama Callisto, yang mengorbit Jupiter yang katanya punya lautan di bawah permukaannya, bahkan lebih banyak air daripada bumi. Lalu ada juga Enceladus, bulannya Saturnus, yang menyimpan air tersembunyi. Jadi, meskipun cuma di tengah surya kita, tempat yang layak dieksplor sudah banyak. 2 astronom dari University of Southern Queensland, John Gartino dan Jack Park, juga mencoba menjawab pertanyaan mengapa tidak ada yang menemukan kehidupan di luar bumi. Menurut mereka, para ilmuwan di seluruh dunia saat ini memang sedang berusaha mencari planet yang mirip bumi. Namun, mencari planet seperti itu bukanlah hal mudah. Syarat agar kehidupan dapat muncul itu sangat ketat, dan planet yang memenuhi syarat tersebut mungkin berada jauh di luar tata surya kita, terlalu jauh untuk dapat kita teliti dengan teknologi yang ada sekarang. Sama seperti Arnold, Josh dan Jane menjelaskan sebagian besar pencarian kehidupan berfokus pada air karena semua makhluk hidup di bumi membutuhkannya. Ada planet yang disebut exoplanet, yaitu planet yang mengelilingi bintang selain matahari. Beberapa di antaranya seperti Kepler 22b berada di zona layak huni bintang mereka. Ini terlihat menjanjikan, tapi ada tantangan besar yaitu teknologi kita belum cukup maju untuk memastikan apakah planet-planet ini benar-benar mendukung kehidupan. Bahkan jika kita berhasil menemukan planet dengan kondisi yang ideal, kita masih harus mencari tanda-tanda kehidupan yang disebut biosignature, misalnya keberadaan gas seperti oksigen di atmosfernya. Sayangnya, kemampuan untuk mendeteksi hal ini masih sangat terbatas. Dengan luasnya alam semesta, ini akan menjadi misi yang gila-gilaan. Kalaupun kita menemukan kehidupan dalam waktu dekat, karena menambah kemungkinan besar kita akan menemukan hal yang tidak terlalu jauh, mungkin di salah satu sudut tata surya kita sendiri. Kalau mau bicara soal alien yang sering dibayang mungkin film-film Hollywood, lalu hijau kecil atau teori konspirasi. Tapi di dunia nyata, pencarian kehidupan di luar bumi ini benar-benar serius. Banyak ilmuwan optimis dalam 1 dekade ke depan kita mungkin akan punya jawaban besar apakah kita sendirian di alam semesta. Sekarang ada banyak misi yang sedang berjalan dan teknologi akan terus berkembang meski banyak batasan. Di Mars misalnya, rover penjelajah Perseverance sedang mengumpulkan sampel batuan untuk dibawa kembali ke bumi sekitar awal 2030-an. Tujuannya adalah mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu. Selain Mars, ada juga bulan-bulan gas di sekitar planet raksasa seperti Europa dan Jupiter dan Enceladus milik Saturnus. Keduanya dipercaya menyimpan lautan di bawah lapisan estelar. Europa misalnya, bulan es Jupiter yang diperkirakan menyimpan lautan luas di bawah lapisan es tebalnya. 2 misi besar di Europa Clipper dari NASA dan JUICE dari ESA dijadwalkan sampai ke bulan tersebut pada awal 2030-an. Seorang ilmuwan bahkan menyebut akan sangat mengejutkan jika kita tidak menemukan kehidupan di salah satu bulan es Jupiter. Jika suatu hari kita menemukan kehidupan di sana, artinya kehidupan bisa muncul lebih dari sekali di atas surya, dan itu
prosesnya membutuhkan waktu panjang. Kalau menurut sahabat Kompas.com gimana nih? Apakah kehidupan selain di bumi benar-benar ada? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Kompas.com. Oke, tadi kan kita sudah nonton video. Nah, menurut kalian kenapa sih ada kehidupan di bumi? Karena ada air. Ada air. Terus kalian tahu nggak apa yang membedakan planet-planet yang lain dengan bintang? Nggak tahu, Bu. Jadi kalau planet itu dia tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, sedangkan kita atau matahari itu bisa memancarkan cahaya. Jadi dia punya cahaya sendiri, dia bisa memancarkan cahayanya ke planet-planet atau ke yang lainnya. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok ya, kita bagi kelompok jadi 2 kelompok. Yang cewek dan yang cewek, yang cowok di belakangan. Coba buat kelompok dulu. Di sini ada yang ceweknya. Sudah? Sudah. Sekarang ibu akan bagikan flashcard. Ini nanti kalian share menggunakan gadgetnya. Oke. Nah, terus ditulis apa yang kalian dapat di flashcard itu. Nah, sekarang coba di-scan ya. Oh iya, ditulis yang kalian informasi yang kalian dapatkan itu ditulis di buku. Nanti ibu suruh kalian maju satu-satu untuk membacakan hasilnya. Ibu, kita tekan yang ini ya buat nyatet. Iya. Ini. Mana nih tulisannya? Tulisannya muter-muter, Bu. Nah, itu ditulis. Oke, kita kecilin aja. Informasi yang didapatkan ditulis. Ibu bisa putar-putar gini. Samaan ya, Leo dan Radit. Wow. Aduh, apa ini? Oh, bisa putar-putar, Leo, lihat Leo. Wow. Permukaannya berbatu dan dipenuhi kayu. Tidak memiliki atmosfer dan air. Setiap kelompok itu ada 2 flashcard. Nah, itu nanti ditulis. Dia kenapa? Ibu, berarti di planet ini Ya. dia di pas malam dingin banget, soalnya minus 180 derajat Celcius. Wah, di planet apa itu? Di planet Merkurius. Ya, nanti kalian juga nanti maju per kelompok, nanti dibacakan hasilnya. Oke. Gimana, udah? Sudah. Oke, nah sekarang selanjutnya kalian mau maju satu per kelompok atau berdua aja? Langsung aja bertiga, Bu. Ya, nanti sama lagi ya, mau yang mana? Nanti kelompok 1 maju bacakan hasilnya yang udah diidentifikasi. Nah, nanti kelompok 2 catat apa yang didapat oleh kelompok yang maju. Paham? Oke, nah sekarang ke kelompok 1 dulu. Oke. Jadi dulu. Ya, maju ke depan. Planet Merkurius. Yang
dari matahari. Kedua, permukaannya berbatu dan dipenuhi kawat. Ketiga, tidak memiliki atmosfer dan air. Keempat, siang harinya itu 450 derajat Celcius, malamnya minus 180 derajat Celcius. Yang kelima, mengelilingi matahari. Yang keenam, mirip dengan bulan karena banyak kawat. Terus yang kedua ini planet Neptunus. Planet Neptunus itu adalah urutan planet ke-8 dari matahari. Kemudian warnanya itu biru karena ada gas metana. Terus anginnya paling kencang di tata surya. Kemudian evolusinya paling lama yaitu 165 tahun. Dan yang terakhir itu suhu permukaannya sangat dingin. Sudah. Selanjutnya kami kelompok 2, planet Uranus. Jadi planet Uranus itu urutan ke-7 dari matahari. Terus Lalu warnanya karena gas metana berputar miring, hampir sejajar. Suhunya sangat dingin, sekitar minus 200 derajat Celcius, dan memiliki cincin tipis dan beberapa satelit kecil. sudah, boleh perlihatkan ke teman-temannya. Oh, itu Uranus. Ya. Oke. Oke, tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang Ibu mau tanya dari kelompok 2. Apa saja tadi informasi yang didapatkan dari kelompok 1? Siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Urutan ke-1 matahari. Bagus. Urutan ke-1 ya matahari. Tepuk tangan. Selanjutnya, Saya Bu, ya apa? suhu di siang hari 450 derajat Celcius dan di malam hari minus 180 derajat Celcius. Tepuk tangan. Betul kelompok 1? Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Apa informasi yang didapatkan dari kelompok 2? Planetnya warna biru karena terkena gas metana. Betul kelompok 2? Betul. Yeay. Ya apa? Suhunya sekitar 200 derajat Celcius. Betul? Betul. Apa? Dia itu urutan ke-7 dari matahari. Betul? Tepuk tangan. Oke, bagus. Jadi semuanya sudah tahu ya? Ya. Oke, anak-anak, diam dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Iya. Pembelajaran kita yang tadi. Nah, kalian sudah semua kan? Sudah. Sekarang mulai. Kalian kerjakan masing-masing. Nanti ada waktunya. Soalnya bisa dilihat apa yang kata matahari? Kok nggak ada? Bu guru, apanya nggak ada? Mau Lola berarti. Lola itu guru. Guru apa? Proyek pendekat dengan matahari? Apa yuk? Nggak ada. Bangga. Ya, sudah habis waktunya belum? Benar. Planet yang pada matahari. Mars. Apa? Masih planet merah. Mars.
Siapa yang nanya? Ijau. Aku dulu. Aku. Ijau. Terus gini. Terakhir. Nggak apa-apa nanti. Makanya di pertemuan selanjutnya perhatikan setiap pelajaran satu pembelajaran. Nah, cantik. Nah, oke anak-anak, karena tadi kita berjawab kuis, sekarang ibu bagikan dan KPD ke kelompok ya kerjainnya. Oke. Mulai sini. Coba dari bawah sini. Sama yang bawah. Buku warna sepatu dulu. Nah, sini ya. Siap Ibu Guru. Sekarang dikerjakan ya. Nih. Nih. Oke. Nah, itu dibaca di yang KPD-nya ada petunjuknya sama cara pengerjaannya ya. Iya. Oke, udah mulai. Nanti di sana ada yang perlu di-scan. Oke. Aduh sulitnya. Wow, apa ya? Ini ada. Ini kayaknya matahari, yang di tengah matahari. Terus ini Merkurius, Venus, Ini Saturnus. bumi, ini bumi. Ini Saturnus. Wah, ini lucu banget. Ini Saturnus. Yang ini. Wow. Terus Apa yang coba kita lihat LKPD-nya gimana? Oh, kita Mana pulpen tadi? aduh, pulpen aku dicuri Radit. Wah. Ayo mana Radit itu. dikerjakan LKPD-nya. Diamin. Di atasan. Wow. Muter-muter kan guru. Iya, muter. Ini planet apa namanya nih, Guru? Ada namanya ini apa namanya? Ini nih. Apa ini? Bagus banget Bu Guru. Aduh besar ya. Iya. Bisa zoom ya. Bisa di-zoom. Oh bisa diputar-putar. Seperti bola. Nah, nanti diisi Bumi. tugasnya di sana ada. Hilang dia itu. Nah, itu diisi ya. Ayo dikerjakan. Oke. Kita mana? Udah semua? Sudah.